Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sutoso. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen S1 Universitas Mercu Buana Angkatan 2019. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, yang dimana tugas besar 2 ini guna untuk melengkapi tugas-tugas saya pada matkul hukum bisnis internasional. Oke, tugas besar 2 ini bertemakan mengenai pasar internasional dan bagaimana sebuah perusahaan memasuki pasar internasional. Oke, langsung ke materi saja. Yang pertama yaitu konsep masuk pasar. Konsep masuk pasar atau market entry berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substitusi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Materi yang kedua yaitu strategi pasar generik atau kompetisi internasional, yang dimana strategi kompetitif yang diikuti oleh perusahaan bakal tergantung pada serangkaian variabel yang terhadapnya manajemen dapat atau tidak dapat mengendalikannya. Perusahaan dapat menyusun sejumlah strategi pemasaran yang memungkinkan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cara masuk. Yang pertama yaitu karakteristik negara, yang dimana terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu besaran dan tingkat pertumbuhan pasar. Yang kedua, risiko politis dan lingkungan. Dan yang ketiga, infrastruktur pasar ekonomi. Hambatan dan faktor yang kedua yaitu hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah, yang dimana terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah. Yang pertama yaitu hambatan perdagangan langsung, yang kedua hambatan perdagangan tidak langsung, dan yang ketiga kebijakan pemerintah. Dan faktor yang ketiga yaitu pertimbangan perusahaan, yang dimana terdapat sejumlah faktor yang diklasifikasikan sebagai hal yang berkaitan dengan perusahaan. Dan pada umumnya, semakin besar kekuatan pemasaran, semakin mampu dan berangsur-angsur kuat kemungkinan perusahaan untuk menjual secara langsung. Organisasi pemasaran terbaik dan paling agresif biasanya lebih menyukai berhubungan dengan perusahaan-perusahaan mapan yang mempunyai kekuatan pemasaran. Oke, materi selanjutnya yaitu contoh perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Saya mengambil di sini yaitu perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, yang dimana PT Sido Muncul atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan internasional yang ada di Indonesia, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian jamu dan farmasi yang resmi berdiri sejak tahun 1975. Saat ini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah melakukan ekspor produknya ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Korea Selatan, Nigeria, Aljazair, Hong Kong, Amerika Serikat, Arab Saudi, Mongolia, dan Rusia. Hal ini membuktikan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sudah terakui kualitasnya baik di dalam ataupun di luar negara. Oke, apa saja sih strategi yang dilakukan oleh PT Sido Muncul untuk memasuki pasar internasional? Yang pertama yaitu strategi integrasi ekspansif, yang kedua strategi korporat, dan yang ketiga strategi diferensiasi, yang keempat strategi global, dan yang terakhir yaitu strategi era marketing 4.0. Oke, perusahaan dengan tujuan yang terbatas untuk operasi internasionalnya cenderung menyukai cara masuk yang memerlukan komitmen yang minimal. Dan yang terakhir yaitu perusahaan dengan tujuan yang terbatas
untuk operasi internasionalnya cenderung menyukai cara masuk yang memerlukan komitmen yang minimal. Perusahaan seperti ini kerap lebih suka bergantung pada agen atau perusahaan manajemen ekspor atau membuat perjanjian lisensi. Cara masuk seperti ini memerlukan sedikit sumber daya finansial dan perhatian manajemen karena tergantung tanggung jawab atas pasar internasional ditangani oleh organisasi lainnya. Oke, sekian, dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang sekiranya tidak jelas atau berlibet. Saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.